Terima kasih Anda telah datang ke National Taiwan University Hospital. Guna memberikan kesehatan bagi Anda sekalian, maka di bawah 5 waktu berikut ini, kita harus memperhatikan kebersihan tangan kami. 大家记得洗手。 Pertama, sebelum berhubungan dengan pasien. Bukan pembersihan ataupun juga pekerjaan yang berhubungan erat dengan pembersihan kuman-kuman. Ketiga, setelah berhubungan dengan darah pasien ataupun juga cairan yang terdapat pada pasien. Keempat, setelah berhubungan dengan pasien. Kelima, setelah berhubungan dengan situasi dan kondisi seluruh pasien yang ada. National Taiwan University Hospital peduli dengan kesehatan Anda. Jikalau Anda membutuhkan bahasa yang lain, silakan menghubungi ataupun juga segera memasuki situs YouTube dan juga mencari National Taiwan University atau kebersihan tangan. Terima kasih. Inilah Radio Taiwan Internasional. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia, teman-teman, dari Kamis ini dalam acara Info Kita. Seperti biasa, ada saya Yunus Hendri. Dan saya Aditya. Terus kita membagikan beberapa pemberitaan dan juga informasi-informasi penting, teman-teman, ya, ke dalam ruang dengar Anda, teman-teman. Yang pertama-tama adalah mengenai sebuah peraturan yang mengatakan katanya untuk kawasan Kota Taipei memperketat aturan pekerja migran ini, bahkan dikasih denda ya hingga 750.000 ini ya, ancam pelanggar batas tugas, teman-teman. Disebutkan kalau Pemkot Taipei ini mengeluarkan sebuah peringatan kepada para majikan ya kalau menugaskan pekerja migran perawat rumah tangga mereka untuk melakukan pekerjaan di luar lingkup perawatan yang diizinkan. Ini merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenai denda berat ya hingga pencabutan izin perekrutan, teman-teman. Dan juga untuk menurut sebuah data yang dirilis oleh Biro Tenaga Kerja ini mengatakan ya terjadi peningkatan tahunan yang konsisten terhadap pelanggaran pasal 57 ayat 3 dari Undang-Undang Pelayanan Ketenagakerjaan. Dan juga pelanggaran ini spesifik merujuk pada praktik majikan yang menugaskan pekerja migran mereka untuk melakukan tugas-tugas di luar kontrak resmi mereka, teman-teman. Disebutkan kalau pihak berwenang mengingatkan kalau tindakannya seperti meminta perawat rumah tangga untuk berbelanja kebutuhan keluarga, membayar tagihan atau menjalankan tugas pribadi lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan perawatan pasien ini dianggap sebagai pekerjaan di luar izin, teman-teman. Dikatakan untuk pelanggaran semacam ini akan dikenai denda ini antara 30.000 hingga 150.000 dolar Taiwan. Disebutkan jika majikan gagal melakukan perbaikan setelah terbukti bersalah ya, maka izin rekrutmen mereka ini dapat dicabut yang secara efektif ini melarang mereka untuk merekrut pekerja migran asing di masa mendatang, teman-teman. Disebutkan ya menurut peraturan yang berlaku untuk ruang lingkup pekerjaan utama seorang perawat rumah tangga migran adalah tugas-tugas yang berpusat pada kesejahteraan pasien ya, termasuk bantu kasih makan, mandi, mobilitas, pemberian obat dan juga rehabilitasi dasar, serta menyiapkan makanan dan juga membersihkan ruang pribadi pasien ya. Namun pihak biro ini juga menyoroti maraknya laporan di mana para perawat ini diminta melakukan tugas-tugas ya, seperti berbelanja di minimarket lah, kemudian juga mengurus transaksi bank atau bahkan membeli makanan untuk anggota keluarga lainnya, yang mana semua ini adalah aktivitas yang berada di luar batas hukum pekerjaan mereka, teman-teman. Lebih lanjut untuk pihak biro juga menjelaskan ya sebuah kesalahpahaman umum di kalangan para majikan. Argumen bahwa kalau pekerja migran ini melakukan tugas tambahan secara sukarela atau selama waktu istirahat mereka juga tidak dapat diterima secara hukum ya. Sama majikan ini mengetahui kalau aktivitas tersebut dan juga tidak mencegahnya, maka hal itu juga dianggap sebagai penugasan pasif dan juga tetap merupakan sebuah pelanggaran, teman-teman. Dan juga untuk peringatan ini juga diperluas kepada pihak ketiga ya. Maksudnya seperti apa? Jika seorang majikan ini mengizinkan pekerja migrannya untuk membantu teman atau kerabat ya. Misalkan Anda dipinjamkan kepada orang lain untuk bersih-bersih rumah teman atau bantu operasional toko,
maka pihak yang menerima manfaat jasa tersebut ini ya dapat dianggap melakukan perekrutan ilegal atau menampung pekerjaan ilegal, teman-teman. Wah. Pelanggaran ini diatur dalam pasal 57 ayat 1 dan juga pasal 44 undang-undang yang sama, juga dapat dikenai denda maksimal yang jauh lebih besar, teman-teman ya, yaitu $750.000 Taiwan. Kepala Biro yaitu ada Wang Chiotong ini menegaskan kembali posisi pemerintah yang katanya kalau pekerja migran ini bukanlah pesuruh maupun asisten rumah tangga serba bisa, teman-teman ya. Pekerjaan mereka adalah harus berfokus pada individu yang dirawat. Dan majikan juga punya tanggung jawab untuk memastikan kalau pekerja mereka ini beroperasi pada batas-batas yang sah untuk menghindari denda yang signifikan, teman-teman ya. Dan juga bagi majikan yang mungkin ingin lebih tahu ataupun untuk klarifikasi lebih lanjut, maka bisa teman-teman ya untuk menghubungi lembaga terkait, teman-teman, yang ada di Taiwan. Dan selanjutnya nih ya, Kak Ditya juga bakal berbagi salah satu berita yang baru-baru ini cukup menghebohkan Taiwan ya, yang mana itu ada seorang mahasiswa asing nih asal Vietnam yang katanya terlibat dalam perampokan toko waralaba, yang mana dirinya itu mengancam ya dengan senjata dan pisau, bahkan serang petugas polisi nih ya, teman-teman ya. Jadi kisahnya nih, seorang mahasiswa asing asal Vietnam itu ditangkap setelah diduga melakukan perampokan bersenjata di sebuah toko waralaba yang ada di Miaoli sana. Kemudian juga menembak karyawan toko dengan senapan BB ya, yang mana kayak ada peluru karet gitu ya, yang keras banget gitu. Dan juga berulang kali menyerang petugas polisi saat dalam pelarian. Dan insiden dramatis ini itu berakhir setelah pengejaran intensif selama lebih dari 30 jam ya. Jadi tersangka yang diidentifikasi ya sebagai pria, kita sebut aja namanya Lee, yang berusia 22 tahun, itu dilaporkan memasuki toko waralaba yang ada di kota Chunan pada Jumat dini hari ya, tanggal 3 Oktober yang lalu. Dan meskipun gagal mendapatkan uang tunai, dirinya itu berhasil membawa kabur 2 botol susu teh ya. Nah, selama pelariannya Lee ini menunjukkan taktik yang licik ya, dengan sering berganti pakaian, kemudian juga membuat jejak palsu, dan juga bahkan berpura-pura kooperatif nih sebelum tiba-tiba menyerang polisi. Jadi setelah pengejaran yang panjang ya, polisi pun akhirnya berhasil nih membekuknya di daerah Xiangshan Hsinchu sana, dan tersangka kembali nih ya mencoba melawan dengan pisau Rambo, tetapi berhasil dilumpuhkan dan segera diserahkan ke kantor Kejaksaan Distrik Miaoli untuk penyelidikan lebih lanjut ya. Jadi kronologinya sekali lagi ya, sekitar pukul 3 pagi tanggal 3 Oktober, seorang pria bertopeng dengan jaket berkerudung memasuki toko, yang mana dengan tangan kanannya itu memegang senapan BB dan tangan kirinya memegang pisau Rambo. Kemudian dirinya menyandera ya, ada sempat menyandera juga nih seorang karyawan toko, dan karyawan tersebut kemudian digiring ke kantor di dalam toko di mana tersangka mengancamnya untuk membuka berangkas yang ada di dalamnya. Jadi ketika karyawan tersebut nih menyatakan nggak tahu passwordnya itu apa, sang tersangka ini menembakkan senjata BB-nya nih ke bagian belakang kepala karyawan, kemudian merusak komputer yang ada di dalam ruangan. Beruntungnya nih senjata BB tersebut itu tidak menyebabkan cedera yang fatal, dan karyawan yang tadi ditembak itu berhasil melarikan diri. Tersangka kemudian mencoba membuka mesin kasir yang ada di counter, tapi tetap nggak berhasil, dan dirinya pun akhirnya hanya mengambil 2 botol susu teh nih sebelum meninggalkan lokasi ya. Jadi Kapten Tim Investigasi Kantor Polisi Chunan bernamakan Wu Pang-an itu menjelaskan jika tersangka berusaha mengecoh polisi nih dengan memasuki daerah pegunungan untuk membuat jejak palsu dan sering berganti pakaian. Nah, jadi sekitar pukul 8 malam pada hari yang sama, polisi itu berhasil melacak keberadaan sang tersangka. Jadi petugas yang tiba pertama berhasil mencegatnya, tetapi tersangka itu kayak pura-pura kerjasama sebelum tiba-tiba mengeluarkan pisau lipat nih, kemudian menyerang polisi, lalu kembali melarikan diri. Dan besoknya, polisi pun memperluas area pencarian mereka, dan mereka pun menemukan ransel ya dan juga pisau Rambo yang dibuang tersangka di semak-semak. Dan melalui rekaman CCTV, polisi pun mengidentifikasi jika tersangka telah berjalan kaki menuju daerah Xiangshan sana yang berbatasan dengan Miaoli dan juga Hsinchu, dan lebih dari 20 petugas sudah dikerahkan untuk mengejar sang tersangka. Dan setelah sekitar 30 jam pencarian, sekelompok 6 hingga 7 polisi akhirnya menemukan tersangka nih keluar dari hutan. Jadi saat polisi mendekat untuk menangkapnya gitu ya, tersangka kembali
ngeluarin pisaunya untuk ketiga kalinya untuk menyerang petugas, tetapi ujung-ujungnya berhasil dilumpuhkan. Wah, teman-teman, benar-benar sangat dramatis teman-teman ya. Jadi dibawa kepada Anda semua untuk jangan melakukan hal-hal yang bersifat kriminal teman-teman ya. Jangan ditiru. Apalagi juga bagi Anda yang mungkin beberapa hari ini atau belakangan ini ya mungkin mendapatkan rayuan atau mungkin ada yang bilang kepada Anda, yuk kita kerja di luar sana saja gitu ya dengan gaji yang lebih tinggi nih daripada gaji yang Anda terima sekarang teman-teman ya. Jebakan Batman tuh. Jadi ini merupakan sebuah ajakan yang tidak baik teman-teman ya. Disebutkan ya kalau Anda ini bekerja legal di Taiwan ya, selain Anda bisa mendapatkan gaji yang semestinya didapat, Anda juga bisa menikmati jaminan logis hak dan kepentingan bekerja ya. Dan juga bila selama bekerja tidak melanggar peraturan, tetapi nih kalau Anda harus pulang ke Indonesia ya karena hubungan kontrak Anda terputus atau mungkin masa kerja Anda sudah habis atau bahkan Anda nggak lulus medical check up teman-teman, dan juga Anda setelah berobat ya kemudian juga memenuhi persyaratan medical check up tadi, maka Anda bisa kembali mengajukan permohonan visa untuk bekerja di Taiwan teman-teman ya. Tapi untuk waktu kerja Anda ini tidak boleh lebih dari 12 tahun, dan juga bagi PMA rumah tangga ini juga tidak boleh melebihi 14 tahun ya, terkecuali bagi Anda yang mungkin tengah mengajukan program PTTM. Betul, dan apa nih akibatnya jikalau kita selama bekerja di Taiwan kemudian kabur dari tempat kerja ya. Jadi ingat nih teman-teman ya, berdasarkan peraturan Undang-Undang Pelayanan Kerja pasal 73 dan juga 74, bagi siapa ataupun PMA yang absen selama kerjanya itu ya selama 3 hari berturut-turut dan kehilangan kontak, maka izin kerjanya bakal dicabut, kemudian juga dipulangkan ke negara asalnya dan tidak boleh untuk datang lagi ke Taiwan untuk bekerja ya. Dan bagi Anda atau PMA dalam masa kabur tersebut ya bekerja secara ilegal, otomatis bakal didenda nih antara $30,000 Taiwan sampai $150,000 Taiwan dan tidak boleh datang bekerja lagi di Taiwan. Betul teman-teman, dan ketika Anda bekerja di Taiwan ya, jika hak dan kepentingan Anda dirugikan, maka Anda harap minta bantuan lewat saluran yang telah disediakan oleh MOL. Pekerja ilegal yang bekerja sambilan di tengah masyarakat ini akan mudah dikuasai, diperas dan juga dirugikan oleh majikan maupun agensi gelap teman-teman. Dan juga jika Anda cedera atau sakit juga tidak ada jaminan jam sostek dan juga askes teman-teman ya. Karena Anda tidak bisa berobat melalui jalur normal, dan ketika Anda mengalami paksaan maka hak asasi Anda pun tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum teman-teman. Jika Anda merupakan pekerja gelap maupun kaburan, maka MOL mengimbau Anda untuk melaporkan diri dan juga minta bantuan hukum lewat instansi di bawah ini. Yang pertama adalah saluran konsultasi untuk pengaduan yaitu di 1955. Yang kedua adalah kantor imigrasi, tim operasi khusus. Yang ketiga adalah kantor kepolisian dan juga masih ada kantor konsulat negara penempatan PMA, dan juga masih ada pusat konseling PMA dan juga pelayanan pengaduan konsultasi PMA di Bandara Taiwan teman-teman ya, termasuk yang di Taoyuan dan juga di Kaohsiung teman-teman. Untuk memberantas masalah sosial maraknya kerja sambilan ilegal dan untuk menjamin hak dan kepentingan PMA legal, dan jika ini ya majikan mempekerjakan PMA ilegal maka bisa dikenakan denda ini paling tinggi ya sebanyak $750,000 Taiwan. Selain itu berlaku semenjak tanggal 11 September 2015 ya, pihak MOL juga telah menaikkan bonus pengaduan PMA ilegal, di antaranya untuk pengaduan perekrutan ilegal atau agensi ilegal PMA kaburan ya. Setiap kasus pengaduan bisa mendapatkan bonus ini maksimal sebanyak $70,000 Taiwan teman-teman ya. Ini berdasarkan jumlah PMA kaburan yang tertangkap. Harap gunakan saluran pengaduan di bawah ini yaitu 0800 000 978 atau menghubungi saluran konsultasi dan juga pengaduan di nomor 1955 untuk melakukan pelaporan. Betul, dan selanjutnya nih ya kita juga bakal berbagi nih informasi terkait masalah dan juga peraturan-peraturan terkait lainnya yang mana perlu diperhatikan selama berada di Taiwan ya teman-teman. Jadi yang pertama yaitu adalah biaya agensi negara asal PMA dan biaya pelayanan agensi yang ada di Taiwan. Jadi agar biaya agensi yang dibayar oleh PMA yang bekerja di Taiwan itu dibuat secara jelas dan adil, MOL itu memberikan saran nih kepada negara asal PMA untuk menetapkan biaya agensi berdasarkan batas limit 1 bulan gaji ya. Dan selain itu meminta negara asal PMA untuk secara jelas menetapkan biaya agensi
biaya regulasi dan juga biaya-biaya lainnya bagi PMA yang datang bekerja ke Taiwan ya. Kemudian kedua, ya agensi Taiwan sesuai standar penetapan biaya pelayanan agensi itu hanya boleh mengambil biaya agensi Taiwan untuk masing-masing tahun pertama yakni sebesar $1.800 Taiwan, kemudian juga tahun kedua yakni sebesar $1.700 Taiwan, dan juga tahun ketiga ya dan juga tahun-tahun setelahnya yaitu adalah $1.500 Taiwan ya. Jadi nggak boleh lebih dari ini semua. Jadi agensi Taiwan yang mengambil biaya agensi itu harus memang benar-benar memberikan pelayanan kepada PMA ya teman-teman ya. Jadi segala biaya yang menjadi kewajiban PMA itu harus ditulis di surat pernyataan biaya dan gaji PMA yang masuk Taiwan dan juga dilegalisir di negara asal pengekspor PMA. Dan agensi Taiwan juga tidak berhak menerima kuasa dari pemberi hutang untuk menerima pembayaran hutang luar negeri ya. Jadi sesuai peraturan yang berlaku, agensi itu harus menyerahkan surat jaminan bank yakni senilai $1 juta Taiwan sampai $3 juta Taiwan kepada mall sebagai jaminan tanggung jawab urusan sipil, dan perselisihan sipil itu setelah keputusan pengadilan itu boleh menggunakan jaminan bank tersebut untuk ganti kerugian. Betul teman-teman, dan juga berikutnya adalah mengenai gaji PMA termasuk makan dan juga tempat tinggal teman-teman. Yang pertama adalah menurut Undang-Undang Tenaga Kerja di Taiwan, maka gaji ini harus dibayarkan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja, ditetapkan ini dengan adil dan logis teman-teman ya. Mall juga menentukan ini biaya makan dan tempat tinggal PMA ini berdasarkan rata-rata biaya makan dan tempat tinggal pekerja lokal di Taiwan dan juga mekanisme pasar di Taiwan ya. Untuk batas maksimum ini biaya tempat tinggal dan makan PMA yang termasuk dalam gaji disarankan tidak melebihi $5.000 Taiwan, dan juga untuk nilai konkretnya ini harus ditentukan. Yang kedua adalah bagi PMA yang bekerja di sektor rumah tangga tidak menggunakan undang-undang tadi teman-teman ya, maka majikan dan pekerja juga harus menentukannya dalam surat perjanjian kerja guna menjamin hak dan kepentingan masing-masing pihak. Yang ketiga adalah bagi PMA yang tengah bekerja di Taiwan dan majikannya telah menetapkan kontrak menyediakan tempat tinggal dan juga makan secara gratis, maka di saat kontrak masih berlaku, pihak majikan tidak boleh secara sepihak mengubah persyaratan tadi ya. Jika melakukan perubahan juga harus mendapatkan persetujuan dari kedua pihak dan juga dibandingkan dengan nilai yang tercantum dalam surat pernyataan biaya dan gaji PMA selama bekerja di Taiwan yang sebelumnya juga telah disetujui ya oleh pihak yang berwenang teman-teman. Dan juga untuk nilai perubahan tersebut juga tidak boleh merugikan PMA. Selain itu untuk isi surat ini juga harus dilegalisir oleh pihak yang berwenang, juga tidak boleh melakukan perubahan yang nantinya bisa merugikan pihak PMA. Ya, kemudian selanjutnya itu adalah terkait hamil dan juga pemeriksaan kesehatan ya, secara singkat aja mungkin karena waktu. Jadi yang pertama, tes kehamilan dalam pemeriksaan kesehatan PMA itu telah dihapuskan ya teman-teman ya. Kemudian kedua ya, PMA setelah tiba di Taiwan dalam kurun waktu 30 hari sebelum atau setelah genap bekerja selama 6 bulan, 18 bulan, 30 bulan di Taiwan itu harus menjalani prosedur pemeriksaan kesehatan atau medical check up ya. Begitu pula ini dalam kurun waktu 30 hari dihitung dari 6 bulan, 18 bulan, 30 bulan sebelum atau setelah surat izin perekrutannya itu udah keluar, otomatis harus pergi medical check up ya teman-teman ya. Kemudian ketiga nih, apabila teman-teman hamil nih ya pada saat bekerja di Taiwan, otomatis majikan itu tidak boleh dengan alasan tersebut memutuskan kontrak secara sepihak dan memaksa teman-teman semua untuk pulang ya. Dan apabila dikarenakan faktor kehamilan, teman-teman benar-benar nggak bisa melaksanakan pekerjaan, maka majikan akan terpengaruh untuk memutuskan kontrak. Nah, jikalau teman-teman menggunakan undang-undang standar tenaga kerja, misalnya yang kerja di bidang manufaktur, konstruksi gitu ya, majikan itu semestinya berdasarkan undang-undang terlebih dahulu memberitahukan Anda nih dan juga memberikan pesangon ya teman-teman ya. Dan bagi yang tidak terkena yang namanya undang-undang pokok tenaga kerja, otomatis ya kedua belah pihak itu boleh bernegosiasi untuk mengakhiri kontrak. Betul teman-teman, dan semoga saja informasi dari ini bisa berguna bagi Anda, bermanfaat bagi Anda. Saya Yunus Hendri. Dan saya Aditya. Kita akan bertemu kembali di pekan mendatang. Sampai jumpa. 以上节目是由劳动部劳动力发展署委托制播，中央广播电台制作的印尼语节目。
Terima kasih Anda telah mendengarkan acara persembahan dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan Internasional RTI.